Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Arifani, NPM 2350029, dan teman saya Putra Aditya dengan NPM 2350011 dan teman saya Ella Alfimerani dengan NPM 2350005 dan teman saya Putri Azalia NPM 2350027. Berikut merupakan video UAS statistik kami. Selamat menonton. Pada nomor 1 kita akan mencari validitas dan reliabilitas. Kita mencari nilai validitas dulu menggunakan data berikut. Data ini kita copy, lalu kita masukkan ke Excel. Pada Excel ini kita tambahkan total. Nah, dari item 1 kita jumlahkan dulu. Rumusnya yaitu sama dengan sum kurung buka, kita blok item 1 kurung tutup, lalu enter. Ini adalah hasilnya. Untuk hasil yang lain kita tinggal tarik ke bawah. Ini sudah ketemu total dari per item. Lalu kita lanjut ke SPSS untuk menghitung validitas. Kita blok dari item pertama sampai ke total. Kita copy, lalu kita masuk ke SPSS. Kita paste, lalu kita masuk ke variabel view. Nah, nomor 21 ini kita ubah menjadi total. Di sini desimalnya boleh dinolkan, ini nggak usah dinolkan. Lalu kita masuk ke data view. Lalu kita klik analyze, correlate. Lalu kita plot semua variabel, lalu masukkan ke kanan. Lalu ini pastikan ini sudah persen ya. Ini tuh toilet. Kita oke. Ini hasilnya. Nah, kita lihat pada variabel 1 pada percent correlation. Kita geser ke kanan. Kita lihat pada kolom tabel total. Nah, jika di tabel total ada 2 bintang, ini, maka dinyatakan sangat valid. Ini adalah selanjutnya, ini contoh variabel yang dinyatakan valid, yaitu berbintang 1. Kemudian
Ini adalah contoh variabel yang tidak valid karena tidak ada bintangnya pada tabel. Dari 40 variabel ada dari 20 data ada 2 data yang tidak valid karena nilainya kurang dari 0,30. Selesai. Selanjutnya pada nomor 1 kita akan mencari reliabilitas. Nah, datanya sudah dimasukkan tadi, kita klik analyze, scale, reliability analyze, lalu kita blok, kita masukkan datanya. Untuk variabel yang tidak valid kita keluarkan variabel 9 dan variabel 19, dan total kita keluarkan. Lalu kita klik statistik, kita klik scale, lalu ini none, kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya. Nah, di sini reliability-nya ketika di atas 0,7 menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki reliabilitas tinggi dan layak digunakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan uji korelasional dengan SPSS. Pertama, masukkan data terlebih dahulu ke dalam SPSS. Data motivasi dan disiplin belajar dimasukkan ke dalam SPSS. Kemudian klik variabel view. Agar lebih mudah, pada baris pertama kolom name ganti menjadi motivasi dan name 02 menjadi disiplin. Di kolom desimal, ubah angka 2 menjadi 0 untuk masing-masing variabel. Kemudian klik tab data view. Di menu atas, klik Analyze, arahkan kursor ke opsi Correlate, lalu pilih Bivariate, pilih variabel motivasi dan disiplin, lalu klik tombol panah ke kanan untuk memasukkannya ke dalam kotak variabel. Kemudian, pastikan person sudah tercentang. Setelah itu, klik tombol OK. Hasilnya akan seperti ini. Berdasarkan signifikasi, nilai signifikasi kurang dari 0,001. Karena 0,001 kurang dari 0,5, maka HO ditolak, sementara HA diterima. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Sedangkan berdasarkan nilai R hitung dan interpretasi korelasi, nilai R hitung sama dengan 0,558. Nilai ini berada pada interval 0,5 sampai dengan 0,7 yang berarti hubungan antara kedua variabel bersifat sedang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar.
Kekuatan hubungan tersebut berada pada tingkat sedang. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka cenderung diikuti oleh hasil belajar yang lebih baik. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo semua, pada kali ini saya akan memberikan tutorial uji t-test parametrik dan uji Wilcoxon non-parametric pada aplikasi SPSS. Yang pertama, uji t-test parametrik menggunakan hasil data pre-test dan post-test social skill. Yang pertama, kita copy dulu seluruh datanya. Lalu kita paste di SPSS. Seperti biasa, kita ubah dulu datanya. Klik variable view. Lalu untuk desimal kita nolkan. Setelah itu di sini namanya kan masih var 00001, kita ubah menjadi pretest dan post-test. Nah, di sini kita beri label. Yang pertama pretest dan yang kedua post-test. Selanjutnya, untuk analisisnya, kita klik analyze, lalu compare means. Setelah itu, kita klik paired sample t-test. Nah, lalu kita ubah pretest, kita masukkan ke variabel 1 dan post-test ke variabel 2. Setelah itu langsung kita klik OK. Nah, otomatis akan muncul hasil dari uji paired sample t-test. Nah, di sini ada 3 tabel paired sample t-test. Untuk tabel yang pertama adalah paired sample statistik, yang isinya merupakan deskriptif statistik dari data post-test dan pre-test kita. Ada mean, N ini jumlah sampel dengan jumlah yang sama yaitu 40, lalu ada standar deviasi juga. Untuk tabel yang kedua, paired sample correlation. Tabel yang kedua ini menunjukkan ada atau tidak adanya hubungan dari pretest dan post-test kita. Apabila signifikansinya kurang dari 0,05 maka ada hubungan. Nah, di sini signifikansinya 0,001 berarti kurang dari 0,5 yang artinya ada hubungan. Lalu pada tabel yang ketiga kita lihat nilai signifikansinya. Kita lihat nilai signifikansi two-tailednya yaitu 0,001 yang berarti terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Oke, itulah
Tutorial uji dites parametrics dari hasil data pretest dan posttest social skill. Untuk kesimpulannya, karena nilai signifikansinya adalah 0,001 yang berarti kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Oke, yang selanjutnya uji Wilcoxon non-parametrics. Langkah pertama, kita copy data, kemudian kita paste di SPSS karena tadi sudah kita copy paste. Jadi langsung saja. Oh ya, untuk variabel view sama. Untuk namanya yang pertama pretest dan yang kedua posttest, dan desimalnya kita ubah menjadi 0. Selanjutnya untuk analisisnya, kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu klik to relate sample. Nah, kalau sudah, kita masukkan datanya yang pretest ke variabel 1 dan yang posttest ke variabel 2. Pastikan Wilcoxon-nya ini sudah dicentang. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Kriteria pengujian pada uji Wilcoxon yaitu signifikansinya apabila lebih besar dari 0,05 berarti HO diterima yang artinya tidak efektif. Tetapi kalau signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berarti HO ditolak yang artinya efektif. Nah, karena di sini signifikansinya 0,001 artinya nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang berarti HO ditolak. Nah, untuk kesimpulannya, dari uji Wilcoxon data pretest dan posttest social skill, nilai signifikansinya 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest social skill. Terima kasih.